Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk memakmurkan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Salah satu ibadah yang identik dengan bulan suci Ramadan ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk itu, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang paling penting ialah mengamalkan isi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk giat membaca Al-Quran. Jadi di sini kami menguraikan 5 hadis supaya para hadirin dan Al-Fakir sendiri untuk semangat dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama ialah yang sudah sangat populer, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengajarkannya. Dan hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak dia akan bersama malaikat yang sangat mulia dan yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia belum lancar membaca Al-Quran dan dia belum bisa membaca Al-Quran, tetapi dia mengusahakan. Wa huwa alaihi syaqun, dan dia merasa berat sekali, tetapi ada keinginan untuk bisa dan terus membaca Al-Quran, maka usahanya itu tidak sia-sia. Lahu ajrani, yaitu dia akan mendapatkan 2 pahala. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang belajar Al-Quran. Hadis yang ketiga yaitu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya. Sungguh beruntung orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis yang terakhir ialah ada suatu golongan berkumpul di dalam masjid. Mereka membaca Al-Quran dan bertadarus memahami isi Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinata wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kecuali turun atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diguyuri rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Haffathumul malaikah, dan para malaikat akan membentangkan sayapnya. Artinya para malaikat itu ridho kepada mereka, dan para malaikat akan memintakan ampun atas mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghatamkan Al-Quran. Malaikat Jibril turun di bulan puasa itu untuk menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan yang terakhir sebelum beliau wafat di bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Dan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, beliau adalah ulama ahli hadis. Pada saat masuk bulan Ramadan, bahwasanya beliau menutup kitab hadis beliau. Beliau ingin fokus mengkaji Al-Quran. Dan juga ada kisah dari Imam Bukhari, penyusun hadis Al-Jami'us Sahih Al-Bukhari. Beliau selama bulan Ramadan menghatamkan 60 khatmatan, 60 kali khatam. Siang khatam, malam khatam. Apakah itu bisa?
tentu saja bisa bagi mereka orang-orang saleh karena waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis tadi membuat kita bertambah semangat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga membuat hati kita lembut, pikiran kita tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.